Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Buyozon, pada video ini kita akan bahas mengenai anatomi organ, di mana untuk anatomi organ yang pertama ini adalah anatomi dari akar. Organ sendiri ini adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi tertentu dari tubuh tumbuhan, di mana untuk organ-organ penting bagi tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Dan pada video ini kita akan bahas mengenai anatomi daripada akar. Di mana akar merupakan organ tumbuhan yang penting karena berperan sebagai penancap pada tanah, kemudian juga sebagai alat penyerap air. Dan kebiasaan dari akar itu berkembang di bawah permukaan tanah meskipun pada kenyataannya ada akar yang juga tumbuh di udara atau muncul ke permukaan tanah. Susunan dan perkembangan jaringan primer, baik itu dari akar maupun batang, dapat dibedakan dengan jelas, misalnya perkembangan epidermisnya. Nah, pada tumbuhan berbiji atau pada spermatopita, silam akar primer itu bersifat exarch, di mana untuk protosilem itu berada di luar metasilem. Sedangkan untuk akar, untuk batang itu sebaliknya, sifatnya endarch. Nah, kemudian untuk tipe akar, di mana sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai akar. Sistem perakaran ada sistem perakaran serabut, kemudian ada juga sistem perakaran tunggang. Nah, pada video ini kita akan bahas bagaimana tipe akar berdasarkan asal pembentukannya. Di mana atas dasar asal pembentukan, untuk akar di sini ada dua tipe. Yang pertama ada akar primer, kemudian yang kedua ada akar adventip. Di mana untuk akar primer itu terbentuk dari ujung embrio atau coleorhiza dan juga verisicle. Sedangkan untuk akar adventip ini berkembang dari bagian akar yang telah dewasa selain verisicle atau bagian tubuh lainnya ini seperti batang atau daun. Jadi ini kalau kita bicarakan ketika kita membahas mengenai morfologi tumbuhan, ketika kita bicara mengenai adanya akar utama, itu merupakan perkembangan daripada embrio. Di mana pada embrio itu ada radikula, radikulanya itu yang berkembang sampai dewasa, maka itu merupakan akar primer. Sedangkan untuk akar adventip ini merupakan akar pengganti, di mana ketika akar primer ini mati, kemudian digantikan oleh akar-akar pengganti, atau ketika pertumbuhan tanpa melalui tanpa embrio atau kita melakukan seperti stek, maka akan tumbuh akar-akar pengganti, di mana sistemnya kemudian kita kenal sebagai sistem serabut, baik itu dikotil maupun monokotil. Ketika tanpa melalui proses atau awalnya tidak melalui embrio, maka akar yang terbentuk ini adalah akar adventip. Nah, pada tumbuhan gymnospermae dan juga dikotil, akar berkembang dan membesar menjadi akar primer dengan cabang yang berukuran lebih kecil yang disebut juga dengan akar tunggang. Kemudian akar yang telah dewasa dan telah mengadakan penebalan sekunder berfungsi sebagai alat penancap dan juga penyimpan cadangan makanan. Sedangkan pada akar monokotil, akar primer ini tidak bertahan lama dan akan segera mengering. Kemudian dari dekat pangkalnya akan muncul akar-akar baru yang disebut sebagai akar tambahan atau akar adventip. Yang keseluruhannya kemudian kita sebut sebagai akar serabut. Nah, untuk jaringan penyusun akar, ini dapat dibedakan antara akar yang tidak mengadakan pertumbuhan sekunder dan juga akar yang mengadakan pertumbuhan sekunder, atau ada akar yang memang tidak bisa memperluas atau tidak bisa menambah diameter secara nyata,
Kemudian ada juga yang terjadi penambahan diameter itu secara jelas. Nah, untuk susunan akar dalam keadaan pertumbuhan primer, pada irisan memanjang untuk ujung akar muda terdapat 4 daerah pertumbuhan. Yang pertama ada tudung akar, kemudian ada daerah pembelahan sel, kemudian ada daerah pembentangan sel, dan juga ada daerah diferensiasi atau pemasakan sel. Kemudian kalau kita lihat pada gambar, di bagian pangkal itu merupakan area of cell diferensiasi atau tempat diferensiasinya sel. Kemudian di bawahnya ada area of cell elongasi atau zona elongasi. Ini merupakan zona pembentangan atau pemanjangan akar. Kemudian area cell of division atau daerah pembelahan sel, dan di bagian ujung itu ada root cap atau tudung akar. Nah, kita bahas dari root cap. Di bagian root cap ini ketika kita membahas mengenai jaringan meristem, khususnya meristem apikal, kita ketahui ada yang berada di ujung akar, ada juga yang di ujung batang. Nah, ketika berada di ujung akar, karena ini harus masuk ke dalam tanah, otomatis ketika terjadi gesekan itu akan rusak. Nah, sehingga agar terhindar dari kerusakan, maka dilindungi oleh root cap atau tudung akar. Kemudian di bagian atasnya sedikit itu ada area of cell division. Ini merupakan daerah pembelahan sel karena di bagian ujung ini tepat terdapat adanya meristem apikal, sehingga di sini terus melakukan pembelahan sel. Dan di sini di bagian ujung itu merupakan sel-sel yang masih muda atau masih baru. Kemudian di atasnya itu ada area of cell elongasi. Ini adalah rentang antara area of cell division sama area of cell diferensiasi. Di mana untuk zona pemanjangan atau zona pembentangan ini disebut juga sebagai zona elongasi. Kemudian di bagian pangkal itu adalah area of cell diferensiasi. Artinya ini adalah sel-sel yang sudah berkembang atau sel yang masih berkembang, tapi keadaannya ini merupakan sel-sel yang ada sejak awal atau yang pertama kali ada itu adalah bagian pangkal, di mana bagian pangkal pada awalnya itu adalah bagian ujung, tapi karena adanya area of cell elongasi atau ada zona elongasi, kemudian bagian ujungnya itu terus ke bawah karena di sini terjadi pembelahan sel terus-menerus. Dan artinya untuk area of cell diferensiasi ini merupakan sel-sel yang sudah dewasa. Jadi itu untuk zona atau untuk struktur anatomi dari akar primer ini ketika diamati secara memanjang. Ada 4 area yaitu atau ada 4 daerah yaitu tudung akar, kemudian ada area of cell division atau pembelahan sel, kemudian area of cell elongasi atau zona elongasi, pembentangan atau pemanjangan akar, kemudian ada area of cell diferensiasi atau diferensiasi akar. Nah, kemudian secara anatomi, ketika diiris secara melintang, pada akar muda itu kita akan melihat 3 struktur utama daripada akar, termasuk juga pada batang sama, yaitu epidermis, cortex, dan juga stele. Nah, bisa dilihat di sini untuk struktur anatomi, yang pertama ada epidermis, kemudian cortex, dan juga stele. Kemudian di sampingnya di bagian epidermis juga ada yang berkembang atau diferensiasi menjadi root hair atau rambut akar. Kemudian antara cortex dengan xilem ini juga sudah kita bahas. Di sana ada endodermis, kemudian di sana ada juga Casparian strip atau pita Caspari. Kemudian ada perisikal dan juga tentunya ada berkas pengangkut. Dan pada materi sebelumnya di berkas pengangkut kita bisa melihat adanya 2 tipe dari tipe radial, di mana untuk yang berwarna ini adalah akar digotil dan untuk yang hitam putih itu adalah akar monokotil. Jadi walaupun sama-sama radial tapi
susunannya bisa kita lihat pada bagian stele itu agak berbeda karena pada monokotil fitnya atau ampulurnya itu nampak jelas, sedangkan pada akar dikotil itu tidak nampak karena bagian sentral itu diisi oleh silem. Nah, untuk bagian epidermis, ini merupakan lapisan terluar di mana sel tersusun rapat. Berarti kita kembali ke pembahasan mengenai epidermis, karakternya itu yang pernah kita pelajari sebelumnya. Pada bagian akar, batang, daun pun sama, nanti sifat-sifatnya seperti itu. Kemudian ujung penyerapan terdapat pektin dan juga selulosa. Kemudian permukaan sel epidermis membentuk tonjolan yang kemudian kita sebut sebagai rambut akar. Nah, sel epidermis membentuk rambut akar ini kita sebut sebagai sel trikoblas karena di sini ada 3 kaki, itu kita sebut sebagai trikoblas. Kemudian pada tumbuhan orchid dan juga Araceae itu memiliki pelamen. Jadi di bagian epidermisnya itu lebih dari satu lapis epidermis karena ada lapisan-lapisan epidermis yang lain, di mana peran dari pelamen ini adalah untuk menangkap kandungan air yang terdapat di udara. Kemudian untuk korteks, di mana untuk korteks akar ini parenkimnya renggang, jaringan penguatnya sedikit, kemudian tidak mengandung kloroflas kecuali pada hidrofit dan juga epifit. Jadi pada bagian korteks akar itu tidak terdapat adanya kloroplas kecuali pada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di kawasan air melimpah dan juga untuk tumbuhan-tumbuhan epifit. Umumnya terdapat leukoplas, baik itu amilum, kemudian selnya berupa idioblas, dan juga terdapat adanya kelenjar. Kemudian pada tumbuhan gimnospermae dan monokotil, itu terdapat adanya penguat, di mana di dalamnya ada lignin atau zat kayu, kemudian juga ada kolenkim. Kemudian ada eksodermis, ini salah satu gabus yang letaknya kita ketahui ada di bawah daripada epidermis. Kemudian terbentuk di bagian luar korteks, ini merupakan pembentuk gabus sebagai pengganti epidermis. Sedangkan untuk endodermisnya, ini berada di sebelah dalam korteks bersambungan membentuk silinder. Dan untuk endodermis ini bisa kita katakan juga sebagai pembatas antara korteks dan juga stele. Kemudian di sini mengalami penebalan lignin dan juga suberin, tidak dapat ditembus air dan larut dan unsur hara. Jadi kita kembali ke pembahasan endodermis. Endodermis ini karena adanya suberin, kemudian juga sifatnya yang kedap dan tidak bisa dilalui oleh air. Tapi kenyataannya pada bagian Pitta caspari itu ada yang tidak menebal atau kita sebut sebagai Pesces cell atau sel pelalu. Kemudian selanjutnya ada silinder berkas pengangkut, ini dipisahkan dari korteks dan juga endodermis. Kemudian berbatasan dengan endodermis, kemudian perisikal dan juga perikambium. Sebelah dalam perisikal terdapat xilem dan flum, di mana berkas flum terpisah di bagian luar dan xilem flum terpisah di bagian luar. Kemudian xilem berada di bagian luar atau mengumpul di tengah, tersusun dalam lingkaran. Jadi di sini untuk xilem-nya karena tidak secara spesifik sesuai dengan apa yang ada di gambar kanan, karena itu yang di kanan adalah akar dikotil, di mana untuk akar dikotil xilem-nya ini mengumpul di bagian tengah tapi masih sistem radial. Kemudian kalau untuk monokotil, silinder berkas pengangkutnya untuk xilem itu berada di bagian luar berseling dengan flum, dan di bagian tengahnya itu ada fit atau ada empulur. Kemudian jaringan penguat, ini kadang terbentuk jaringan penguat di sebelah dalam daripada
epidermis. Kemudian susunan akar di luar keadaan normal, yaitu berbeda dengan keadaan-keadaan yang tadi kita bicarakan. Yang pertama itu untuk akar yang membentuk mikorizia atau sebuah simbiosis antara jamur dengan akar. Maka susunannya itu bisa menjadi berbeda. Kemudian juga pada tumbuhan yang memiliki bintil akar, pada tumbuhan polong-polongan yang memiliki kemampuan untuk penambat nitrogen, di mana di sini juga terjadi simbiosis antara akar dengan mikroorganisme untuk menambat nitrogen. Kemudian untuk akar udara juga karena tidak berada di dalam tidak berada di dalam tanah, maka susunannya pun bisa berbeda karena di sana tidak memerlukan adanya tudung akar. Kemudian umbi akar juga mengalami susunan yang berbeda karena akar ini dimanfaatkan untuk penyimpanan cadangan makanan. Dan yang terakhir itu akar adventif, karena akar adventif itu merupakan akar-akar pengganti atau akar-akar tambahan yang munculnya bisa muncul di bagian pangkal akar atau juga di bagian-bagian yang lain seperti batang. Maka susunannya pun berbeda untuk strukturnya pun berbeda dengan akar yang kita bahas tadi. Kemudian kalau kita bedakan untuk kesimpulan daripada perbedaan akar tumbuhan monokotil dan dikotil, yang pertama, jika kita bicara mengenai vesikel, untuk dikotil itu hanya terdiri dari satu lapis, sedangkan untuk monokotil itu terdiri dari dua atau beberapa lapis. Kemudian untuk berkas, flum, dan silem, dikotil itu bisa 2 sampai 6, kurang dari 8, jadi bisa 2, 4, ataupun 6. Jadi jumlahnya kurang dari 8, sedangkan untuk monokotil itu lebih dari 8. Kemudian untuk pembuluh silem, untuk dikotil itu melingkar, sedangkan monokotil itu poligonal. Kemudian untuk dikotil, untuk empulurnya itu sangat kecil atau tidak ada sama sekali, karena tadi di bagian tengahnya itu diisi oleh silem, sedangkan untuk monokotil itu berkembang baik dan besar, karena untuk silemnya itu berada di bagian tepian atau luar. Kemudian pertumbuhan sekunder untuk dikotil itu ada, sehingga kita jumpai adanya flum dan silem sekunder. Sedangkan pada monokotil itu tidak ada, sehingga kita bisa bedakan antara akar dikotil dan monokotil dari ukuran. Untuk dikotil itu kemungkinan ada akar yang berukuran besar, untuk monokotil itu tidak ada akar yang berukuran besar karena untuk akarnya itu biasanya kecil-kecil. Karena tidak ada pertumbuhan sekunder dan tidak adanya kambium pada akar. Kemudian di sini ada gambaran perbandingan bagaimana struktur dari akar dikotil dan juga monokotil. Bagaimana untuk nomor 1 ini epidermis, keduanya memiliki, kemudian korteks juga sama, kemudian endodermis, kemudian vesikel, kemudian yang selanjutnya silem berbeda susunannya tapi masih sistem yang sama yaitu tipe radial. Kemudian yang tidak dimiliki yaitu kambium. Kambium ini hanya dimiliki oleh dikotil, sedangkan pada monokotil tidak ada, sehingga untuk flum sekunder dan silem sekunder itu juga hanya dimiliki oleh akar dikotil. Kemudian ini perbandingan bagaimana susunan daripada berkas mengangkut pada akar dikotil dan monokotil. Ini bisa kalian lihat pada gambar yang sedang nampak di layar. Bagaimana susunannya ini nampak berbeda, tapi sistemnya ini masih tipe radial. Kemudian ini gambar pelamen. Tadi untuk pelamen ini ada lapisan epidermis yang berlapis-lapis atau lebih dari satu lapis. Kalau pada daun kita lihat pada Ficus elastica, sedangkan pada akar itu contohnya pada orchid atau pada anggrek. Oke, itu saja untuk pembahasan mengenai anatomi akar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai anatomi batang, tapi di video yang lain. Untuk video ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.